Media pembelajaran ilmu nahwu untuk pemula. Media pembelajaran ini mengambil judul Aqsamul Kalimah fil Lughatil Arabiyyah yang bersumber dari buku Nahwu Wadih jilid pertama. Terdapat 3 acuan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian, dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kompetensi inti. Terdapat 4 poin di dalam kompetensi inti. Bisa disimak ya. Poin yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Di dalam indikator pencapaian terdapat poin-poin yang harus dicapai oleh siswa setelah melihat video ini. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah para siswa memahami materi yang disampaikan dengan metode ceramah plus yang dikombinasi dengan computer assistant language learning dalam bentuk video. Oke, mari kita mulai ke materinya. Hayya nadrusu. Siap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, marhaban bikum jami'an. Kaifa halukumul an? Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Muiz Hayati. Saya dari Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Aqsamul Kalimah fil Lughatil Arabiyyah. Pembagian kata dalam aspek pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya, yang harus kita perhatikan bahwasanya al-kalimah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata. Al-kalimah artinya adalah kata. Dalam bahasa Arab, al-kalimah atau kata dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ismun, kemudian fi'lun, dan yang terakhir adalah harfun. Poin pertama kita adalah ismun. Dalam kaidah bahasa Arab, ismun huwa kullul lafdin yadullu ma'nahu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamad. Jadi, isim adalah sebuah kata yang memiliki makna seperti nama orang, nama hewan, tumbuhan, dan benda mati. Contoh dari nama orang adalah Aisyah, Khadijah, Muhammad, dan Yusuf. Kemudian nama hewan, contohnya Al-Baqarah, Al-Filu, An-Namlu, dan Al-Jamalu. Kemudian nabat, tumbuhan, contohnya syajaratun dan zahratun. Dan yang terakhir adalah jamad, benda mati, contohnya kursiyun, kurasatun, saburatun, dan kolamun. Pembagian yang kedua dalam aqsamul kalimah adalah fi'lun, fi'il atau kata kerja. Dalam kaidah bahasa Arab, fi'lun huwa kullul lafdin yadullu ma'nahu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Ka fi'lil madi, fi'lil mudhari, dan fi'lul amr. Jadi, fi'il adalah sebuah kata yang menunjukkan terjadinya suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Dan fi'il ini ada 3 macam. Pertama, fi'il madi, kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il madi adalah kata kerja lampau yang sudah terjadi. Contohnya, darasa al-waladu, anak itu sudah belajar. Yang menunjukkan fi'il madi di sini adalah kata darosa, telah belajar atau sudah belajar. Yang kedua adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang terjadi sekarang atau yang akan datang. Contohnya, yadrusu al-waladu fil fasli. Anak itu sedang belajar di dalam kelas. Yang menunjukkan fi'il mudhari dalam kalimat tersebut adalah kata yadrusu atau sedang belajar.
Dan ketiga adalah fi'il amr atau kata perintah. Contohnya, ijlis ya Muhammad, duduklah wahai Muhammad. Yang menunjukkan fi'il amr adalah kata ijlis. Poin yang terakhir dalam aqsamul kalimah adalah harfun. Dalam kaidah bahasa Arab, harfun huwa kullul lafdin la yadharu maknahu illa ma'a ghairihi. Jadi, harfun ini adalah sebuah kata yang tidak jelas maknanya kecuali bersama dengan kata lain, semisal bersama dengan fi'il atau bersama dengan isim. Contoh dari harfun adalah fi, ala, tahta, fauqa, amama, wara'a, baina, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita mengetahui pembagian kata dalam kaidah bahasa Arab, tunggu. Sepertinya kita perlu keluar dari ruangan ini. Oke, kita butuh pohon, kemudian kursi, dan bunga. Oke. Nah, setelah kita mengetahui pembagian kata dalam kaidah bahasa Arab, sekarang kita akan membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana harfun ketika berada dalam satu kalimat atau jumlatul mufidah. Oke. Di sini kita ada satu kalimat atau jumlatul mufidah yang berbunyi yajlisu Muhammadu 'alal kursiyyi. Muhammad sedang duduk di atas kursi. Tugas kita sekarang adalah membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana harfun dalam kalimat ini. Kita mulai dari kata yajlisu. Yajlisu artinya sedang duduk. Dan yajlisu masuk dalam konteks fi'il mudhari. Jadi, yajlisu adalah fi'il. Kemudian, Muhammadu. Muhammadu adalah nama orang. Seperti yang sudah kita pelajari di awal materi, bahwasannya nama orang masuk ke dalam isim. Dan ala. Ala artinya di atas. Ketika ala berdiri sendiri, maka tidak akan jelas artinya. Jadi, ala adalah harfun. Dan yang terakhir adalah al-kursi. Al-kursi artinya kursi. Dia adalah benda mati atau jamat. Jadi, al-kursi adalah isim. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita sudah berada di ujung materi kita dengan judul Aqsamul Kalimah fil Lughatil Arabiyyah. Pembagian kata dalam aspek pembelajaran bahasa Arab. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan ingat, jangan lupa untuk membagikan ilmunya ke teman-teman yang lain. Al-ilmu bila amalin, kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa amal bagi pohon tanpa buah. Jazakumullahu khairan katsiran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.